Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindatul Aliyah dengan nomor pokok mahasiswa 232121079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas modul ajar bahasa Indonesia yang dulunya dibuat oleh salah satu mahasiswa PPG Universitas Islam Malang. Modul ajar tersebut dirancang oleh Anis Musakihak, Sarjana Pendidikan, untuk siswa SMP fase D atau kelas 7 di MTS Negeri 7 Jember tahun ajar 2022-2023. Alokasi waktu 4x40 menit selama 2 kali pertemuan dengan elemen menulis pada materi teks cerita fantasi. Pada penyusunannya, modul ajar tersebut telah dirancang baik dengan bagian-bagian yang jelas meliputi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Dalam modul ajar tersebut juga dijelaskan mengenai capaian pembelajaran, indikator, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran pertemuan pertama dan kedua, asesmen, pengayaan dan remedial, glosarium, serta daftar pustaka. Modul ajar tersebut mengkombinasikan pendekatan saintifik, model PJBL dengan metode sugesti imajinasi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 12 pada pertemuan sebelumnya. Secara garis besar, capaian pembelajaran pada modul ajar tersebut adalah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan logis, kritis, dan kreatif dibantu oleh imajinasi agar lebih indah dan juga menarik. Indikator keberhasilannya meliputi peserta didik mampu menentukan dan mengembangkan tema dalam teks cerita fantasi, serta mampu menyusun dan mengembangkan kerangka menjadi teks cerita fantasi yang utuh sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi tersebut. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, saling menghargai budaya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berliterasi, serta cakap menggunakan media digital dalam belajar. Pemahaman bermaknanya, teks cerita fantasi adalah jenis tulisan yang membawa peserta didik ke dalam dunia imajinasi yang tak terbatas, sehingga dapat merangsang imajinasi mereka dan meningkatkan kemampuan membaca dan memahami aspek-aspek kompleks dalam kisah fantasi. Salah satu pertanyaan pemantik yang terdapat pada modul ajar tersebut yaitu, apakah kalian pernah menulis cerita fantasi? Pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama mencakup kegiatan pendahuluan selama 10 menit yang terdiri atas kegiatan awal, motivasi, dan juga petunjuk acuan. Kemudian, kegiatan inti pembelajaran selama 60 menit terdiri atas menentukan pertanyaan atau masalah utama, merencanakan proyek, dan membuat jadwal penyelesaian proyek serta kegiatan penutup selama 10 menit. Kegiatan inti pada pertemuan pertama berfokus pada menonton video cerita fantasi, diskusi kelas, dan merencanakan proyek penulisan dalam kelompok. Kemudian, pada pertemuan kedua, dengan asumsi bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas proyek sebelumnya, kegiatan pembelajarannya meliputi pendahuluan selama 10 menit dengan kegiatan yang sama seperti pertemuan pertama, kemudian kegiatan inti selama 60 menit yang terdiri atas memonitor kemajuan penyelesaian proyek, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, serta mengevaluasi dan refleksi proses hasil proyek. Kemudian ditutup oleh kegiatan penutup selama 10 menit. Kegiatan inti pada pertemuan kedua berfokus pada memonitoring kemajuan proyek penulisan cerita fantasi. Siswa menyimak tayangan video cerita fantasi dari pertemuan sebelumnya, melakukan konsultasi terkait progres proyek, dan mendapatkan bimbingan dari guru untuk menyusun cerita fantasi yang utuh sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan mendapatkan tanggapan dari siswa lain serta penilaian formatif dari guru. Pada pertemuan pertama, asesmen ada dua macam, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen formatif dengan LKPD kelompok dan individu. Pada pertemuan kedua, asesmen ada dua macam juga, yaitu asesmen formatif dengan LKPD individu dan pengamatan sikap, serta asesmen sumatif dengan lembar penilaian produk. Kemudian, ada pengayaan dengan cara belajar mandiri di luar jam pelajaran dan remedial dengan cara tutor sejawat di luar jam pelajaran dan pengumpulan tugas secara terjadwal. Setelah itu ada glosarium yaitu daftar kata dengan penjelasannya seperti asesmen yaitu penilaian, dan terakhir terdapat juga daftar pustaka. Secara keseluruhan, berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian isi, modul ajar tersebut telah menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam mengajarkan teks cerita fantasi pada elemen menulis dengan memperhatikan aspek kognitif, literasi, dan pengembangan keterampilan menulis siswa. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.